Kita lanjutkan lagi sobat semuanya. Setelah di episode sebelumnya kita mereview dari pusaka Jalak Budo. Jadi Jalak Budo yang sangat-sangat luar biasa sekali. Dan ini adalah episode selanjutnya. Dan di sini sobat semuanya, saya akan mengajakkan semuanya untuk mereview pusaka kedua. Nah, pusaka kedua ini dia bentuknya sangat panjang banget. Nah, seperti ini. Bentuknya sangat-sangat panjang. Nah, kalau kalian melihat di sini sobat semuanya, untuk di bagian warangkanya ini kemungkinan adalah kayu timuhu. Jadi kalau di sini dilihat adalah kayak timuhu batok gitu, seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau nanti diserviskan di tukang servis saya, ini akan menjadi sebuah warangka yang top, marko top. Karena apa? Karena untuk dibilangnya sendiri sobat semuanya itu sangat-sangat luar biasa. Nah, saya ajak kalian semuanya untuk melihat dari wujud pusakanya seperti apa. Saya ingin sedikit bercerita bahwasanya kemarin itu di pagi hari ada salah seorang rekan dari pecinta Tosan Aji yang ada di Mojokerto. Beliau itu datang ke rumah saya. Jadi bertamu ke rumah saya dan di tasnya beliau itu saya melihat ada pusaka. Jadi yang saya lihat itu bagian sininya sobat, di tasnya dia. Saya bertanya kepada beliau, itu pusaka apa itu Pak? Oh, ini punyanya teman Mas. Jadi ini punyanya teman, disuruh untuk mengacarakan. Kalau di sini itu mengacarakan adalah untuk menawar-nawarkan gitu loh, agar ada yang berminat gitu. Lalu saya ingin melihatnya ini Pak, seperti apa pusakanya. Nah, setelah saya buka, ternyata di hati saya ada perasaan bisa dikatakan srek dan juga klik. Dan juga kebetulan sobat semuanya, di waktu itu pun juga ada transferan masuk. Berarti kalau saya boleh bilang ini adalah pusaka yang mungkin jodoh dengan saya untuk memaharinya, mungkin seperti itu. Karena apa? Di pusaka yang di pusaka Jalak Budo yang videonya kita bikin sebelumnya adalah sama juga. Jadi sebenarnya pusaka yang pertama itu adalah yang ini. Lalu besoknya ada tamu lagi datang membawa Jalak Budo, dan itu pun juga saya mendapatkan transferan waktu orangnya ada di rumah saya. Nah, itulah kenapa saya berarti ini adalah sebuah kode, saya harus memaharinya. Nah, seperti itu. Saya bertanya kepada beliau, ini kerisnya siapa? Jadi beliau bertanya, ini kerisnya saudara Kediri Mas. Dia tidak bercerita siapa namanya, tapi dia mengatakan bahwasanya ini adalah kerisnya saudara Kediri yang saat ini membutuhkan mungkin sedikit dana, seperti itu. Itulah kenapa pusakanya disuruh untuk memaharkan. Nah, seperti itu. Dan waktu saya lihat kok pas banget di hati saya dan serg banget, akhirnya ini saya mahari. Nah, itu sobat. Ini pusakanya panjang. Tadi saya ukur pusakanya panjangnya 45 cm. Jadi termasuk dari keris ini ya, kolowijan, keris yang panjang itu loh. Nah, ini. Kalau untuk ini sobat, ini semacam kayak bisa dikatakan itu manisan ya. Manisannya ini saya nggak tahu apakah ini perak ataukah apa, tapi sangat-sangat luar biasa banget. Nah, seperti ini. Ini adalah sampai saat ini saya baru pertama kali memiliki warangka pusaka yang dihias seperti ini. Nah, ada hiasannya seperti ini. Biasanya kan cuma pendok gitu saja, entah itu pendok bunton ataukah pendok belewah. Tapi kalau untuk yang ini namanya apa kira-kira? Pendoknya cuma di sini sama di sini saja sobat. Sangat-sangat luar biasa sekali. Coba kita akan melihat wujud pusakanya seperti apa. Nah, sobat semuanya, saya juga ingin mengingatkan kepada kalian bahwasanya setiap saya membuat video, saya menggunakan kamera depan. Jadi tangan kanan saya ini kalau di dalam video menjadi seolah-olah tangan kiri. Jadi kalau di video menjadi tangan kiri. Padahal ini sobat, ini adalah tangan kanan saya yang ini. Nah, jadi jangan sampai salah paham bahwasanya Mas Tony kalau memegang pusaka kok tangannya tangan kiri sih, kan tidak sopan, tidak etis. Nah, biar tidak salah paham seperti itu, makanya saya ingatkan sekali lagi juga seperti itu sobat. Nah, coba kalian amati
Untuk di pamornya sendiri ini pamor yang sangat-sangat luar biasa. Bisa dikatakan ini pamor luluan ya, kayak Madura Koso. Tapi sobat, kata dari teman saya dan juga pemiliknya bilang bahwasanya untuk di pusaka ini tidak masuk di estimasi tangguh Madura Koso Mas Tony, tapi masuk di estimasi Belambangan, katanya seperti itu. Nah, coba kalian amati pusakanya seperti ini, dan kembang kacangnya ini ada jenggotnya nih sobat. Nah, gerenengnya ada ripan dan sungsun kalau nggak salah ini ya. Nah, seperti ini. Nanti saya akan membalik di kameranya. Saya ajak kalian semuanya untuk melihat dari sap-sapan dari pamornya, lapisan pamornya ini. Ini sangat-sangat luar biasa sekali ini sobat. Keren banget ini. Dan di pusakanya sendiri ini bisa dikatakan masih utuh. Jadi ini adalah pusaka yang sangat-sangat terawat sekali ini sobat. Keren banget ini. Saya waktu membukanya, saya langsung jatuh hati. Wah, ini harus saya mahari ini. Luar biasa banget ini. Pusakanya keren banget itu. Pusaka corok atau kolowijan. Corok itu pusaka-pusaka yang panjangnya di atas normal, jadi sekitar 40 cm ke atas. Ada juga yang menyebut kolowijan. Jadi kolowijan itu di atas luk 13 itu dinamakan kolowijan, karena di sini sobat, ini luknya ini adalah luk 15. Coba kita hitung bersama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, ini 15, luknya 15. Dan waktu saya tanyakan, kira-kira ini masuk di dapur apa Pak? Kata beliau ini masuk di dapur Bimo Kurdo. Nah, Bimo Kurdo. Coba nanti saya ajak kalian semuanya untuk melihat di buku dapur dan juga di buku ensiklopedia Keris, apakah ini benar masuk di dapur Bimo Kurdo. Nah, untuk dari Cikana sendiri, ini dia luknya luk 15 sobat. Luk 15, lalu juga ada kembang kacang. Nah, ada kembang kacangnya dan juga ada jenggotnya. Lalu di sini juga ada jalan. Ada jalannya. Nah, ini ada jalannya. Lalu juga ada pejetan. Nah, di sini ada pejetan. Ini juga kalau nggak salah ini ada tikel alisnya, lalu ada sogokan rangkap. Nah, sogokan rangkap. Nah, kalau saya meraba di sini ada semacam kayak serawean. Nah, ini seraweannya. Lalu ada gereneng. Nah, gereneng. Dan ini kalau saya nggak salah sebut, ini adalah ripan dan sungsun ya. Nah, sampai seperti ini sobat. Ini keren-keren, luar biasa banget ini. Pusaka top Marco top. Coba kita buka di buku dapur dan juga di buku ensiklopedia keris tentang ricikan dari keris ini. Apakah benar ini masuk di dapur Bimo Kurdo? Nah, sobat BMC semuanya, coba kita akan melihat bilahnya dari dekat. Nah, seperti ini. Ini adalah perwujudan dari bilahnya. Kita nikmati keindahan dari pusakanya ini sobat. Nah, ini sangat-sangat luar biasa sekali ya. Keren banget itu. Pusakanya sangat-sangat terawat. Ini memang bisa dikatakan mungkin pusaka kelangenannya beliau mungkin ya. Nah, di sini sobat yang saya katakan tadi, nah ini adalah semacam kayak sap-sapan dari pamornya. Coba akan saya nyalakan untuk di cahayanya dulu biar kalian melihatnya lebih detail. Nah, ini adalah bersap-sap seperti ini sobat untuk di pamornya. Nah, coba kalian amati. Nah, seperti ini. Ini sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, demikian pun juga di bagian gerenengnya ini. Nah, dia bersap-sap seperti itu. Nah, lipatannya itu kayak apa ya, bisa dikatakan terlihat seperti ini sobat. Keren banget ini pusakanya. Itulah kenapa saya menyebutnya pusaka yang top Marco top. Coba kita akan melihat keterangan dari buku dapur dulu sobat. Coba kita akan melihatnya di buku dapur. Saya sudah membuka dari keterangan buku dapur. Nah, di sini ada keterangan tentang Bima Kroda atau Bima Kurda. Nah,
bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini, sobat. Di dalam keterangannya adalah dapur Bima Kroda luk gangsal welas. Luk gangsal welas itu berarti luk 15. Lalu gandeknya lugas. Nah, di sini keterangannya adalah gandeknya lugas. Lalu ada jenggot. Nah, ada jenggot. Gandeknya lugas tapi ada jenggotnya. Nah, seperti ini kalau di gambarnya. Lalu juga ada sogokan. Nah, sogokan di sini ada sogokan rangkap atau sogokannya 2. Lalu juga di sini ada tikel alis. Nah, ada tikel alisnya ini, sobat. Lalu di sini keterangannya ada serawean. Nah, ini ada seraweannya di sini. Nah, ini serawean. Lalu ada ripandan sungsun. Nah, ripandan sungsun. Nah, seperti ini. Ini ripandan sungsun seperti ini. Nah, ini adalah dapur Bima Kroda atau Bima Kurdo. Kalau di dalam keterangan buku dapur, bentuknya dari gandeknya ini tidak ada kembang kacangnya kalau untuk Bima Kurdo. Nah, padahal sobat, untuk di pusaka yang baru saya dapatkan ini, dia memakai kembang kacang, lalu juga ada jenggot. Nah, jenggotnya seperti ini, dan di sini pun juga ada yang namanya jalen. Nah, keterangannya seperti ini. Jadi apa ya, bisa dikatakan keterangan dari pemilik pusakanya dan juga teman saya yang menyebutkan ini Bima Kroda dengan keterangan di buku ini berbeda. Nah, jika di antara kalian sobat ada yang mempunyai pendapat tentang kira-kira ini masuk di dapur apa, silakan kalian tulis di kolom komentar. Nah, ini adalah ronggo pasung. Nah, seperti ini, dia tidak ada sogokannya. Coba kita akan melihat lagi sobat. Nah, ini dapur sedet, luknya juga 15. Dia juga ada sogokannya rangkap, tapi di sini dia tidak memakai gereneng. Dan di sini dia memang ada kembang kacangnya, tapi juga ada lambe gajah dan juga jalennya. Nah, seperti ini. Ini carita buntola pun juga tidak sama. Nah, cuma keterangan cuma sedikit sobat. Coba kita akan melihat di buku Ensiklopedia Keris. Nah, di buku Ensiklopedia Keris tentang keterangan Bima Kroda. Nah, di sini saya menemukan tentang keterangannya bahwasanya Bima Kroda atau Bima Kroda atau Bima Kurda merupakan nama dari 2 macam dapur keris. Yang pertama adalah keris luk 13. Nah, malah di sini juga disebutkan luknya 13. Kalau di buku dapur tadi luknya 15. Lalu selanjutnya keris ini memakai kembang kacang dan jenggot susun. Nah, di sini disebutkan ada kembang kacang dan juga jenggotnya susun. Nah, sama seperti ini. Nah, ini ada kembang kacangnya dan juga jenggotnya susun. Ada lambe gajahnya hanya 1, memakai jalen. Nah, ada lambe gajahnya dan juga jalen. Lalu mana tadi selanjutnya? Keris ini tidak memakai sogokan. Nah, di sini tidak memakai sogokan dan tanpa tikel alis, namun serawean dan gerenengnya lengkap. Pada zaman dulu, keris berdapur Bima Kroda luk 13 sering dipakai oleh para prajurit. Bima Kroda yang kedua adalah nama dapur keris luk 23. Keris ini tergolong keris kolowijo atau kalawija. Ukuran panjang bilahnya pada umumnya lebih panjang daripada kebanyakan ukuran keris lainnya. Ricikannya memakai kembang kacang, ada lambe gajahnya ada 2, sogokannya 2, berukuran normal. Selain itu, keris ini kadang-kadang memakai gereneng lengkap atau hanya ripandan. Nah, untuk di gambarnya sobat, keris Bima Kroda versi dari buku Ensiklopedia Keris seperti ini. Jadi dia luknya luk 13 tanpa memakai sogokan. Jadi dia tidak ada sogokannya. Dan untuk yang versi kedua itu dia luknya 25. Nah, 25. Luknya 25 dan dia memakai sogokan rangkap. Nah, kira-kira sobat, kira-kira untuk di pusaka saya ini, nah pusaka baru saya ini, apakah ini masuk di dapur Bima Kurdo sesuai dengan
keterangan dari pemiliknya dahulu ataukah apa? Karena apa? Karena kita melihat di buku dapur dan juga di buku ensiklopedia keris, kayaknya ini kok tidak sama dengan gambarnya. Nah, kalau memang ini Bimo Kurdo. Nah, itulah kenapa saya mengajak kalian semuanya untuk berdiskusi bersama, kira-kira koleksi yang baru saja saya dapatkan ini kira-kira masuk di dapur apa? Apakah tetap masuk di dapur Bimo Kurdo ataukah masuk dapur lainnya, sobat? Coba kalian tulis di kolom komentar, kita belajar bersama-sama. Nah, sobat semuanya, memang terkadang di dalam dunia Tosan Aji itu apa yang menjadi sebuah real kenyataannya pusakanya dengan digambar terkadang itu memang berbeda. Satu, terkadang juga ada yang tidak ada di buku. Jadi di buku keterangan buku dapur ataupun juga di buku ini yang biasa saya pakai ini adalah buku ensiklopedia keris, tidak ada. Nah, hal-hal yang seperti ini biasanya itu untuk saya akan saya tanyakan kepada beberapa senior biasanya. Kira-kira ini masuk di dapur apa? Mungkin nanti sobat, ini kan masih belum saya warangi. Ini memang apa ya, bisa dikatakan warangan lama. Jadi kalau untuk saya kurang begitu suka, kurang begitu srek gitu. Dan untuk diwarangkannya ini juga nanti akan saya serviskan. Nah, nanti sobat semuanya, seumpama masih belum termahar, akan saya review. Saya akan tanyakan dulu kepada beberapa senior, kira-kira ini masuk di dapur apa? Apakah memang tetap masuk di dapur Bimo Kurdo ataukah masuk di dapur lainnya? Nah, mungkin di video yang ini akan saya akhiri, mungkin cukup sekian sobat semuanya. Kita akan mereview lagi di pusaka selanjutnya. Nah, di pusaka selanjutnya ini akan kita review di video berikutnya.